Pada video kali ini, kita akan membahas cara menentukan arah gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan kedua untuk kawat berarus listrik dalam medan magnet. Nah, kita akan bahas lewat beberapa soal modul berikut. Pastikan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di-skip-skip supaya teman-teman juga dapat pemahaman yang utuh tentang cara menentukan arah gaya Lorentz berikut ini. Langsung aja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah kawat dialiri arus ke arah sumbu Z positif. Ya, jadi kita petakan di koordinat. Nah, koordinatnya ini kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini ya. Yang atas Y positif, di sini Z positif dengan arah keluar bidang pembaca, dan yang ini X positifnya. Nah, kemudian kawatnya kan dialiri arus listrik ke arah sumbu Z positif. Artinya di sini ada vektor arus listrik. Kemudian kawat tersebut terletak dalam medan magnet yang arahnya menuju sumbu X positif. Nah, ini medan magnetnya punya vektor B berarah ke sumbu X positif. Nah, pertanyaannya di sini, tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat. Nah, caranya mudah saja, tinggal teman-teman petakan dengan menggunakan tangan kanan. Di sini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, keempat jari lain menunjukkan arah dari medan magnetik. Nah, mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita pasti arahnya ke bawah kan? Ke sini. Inilah gaya Lorentz-nya. Nah, jadi kalau yang ini sumbu Y positif, kita simpulkan arah gaya Lorentz-nya itu adalah ke arah sumbu Y negatif. Jelas ya? Nah, kita coba lagi tipe soal sejenis. Ini soal yang kedua. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sebuah kawat dialiri arus seperti pada gambar berikut. Jadi, arah aliran arusnya ini ke sumbu X positif. Ya. Nah, agar dihasilkan gaya pada kawat yang arahnya ke atas atau sumbu Y positif, maka tentukan arah medan magnetik yang tepat. Nah, kita gambar di sini koordinat 3 dimensinya supaya mudah, kita gambar aja tampak atasnya seperti ini. Teman-teman perhatikan, di sini arus berarah ke sumbu X positif dan gaya Lorentz ke sumbu Y positif. Jadi, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ini akan seperti ini ya gambarnya. Ya, kalau kita petakan, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, dan dorongan telapak tangan kanan kita ini arahnya ke atas, menunjukkan arah gaya Lorentz. Mau nggak mau, keempat jari kita pasti ke arah sumbu Z negatif kan. Nah, ini keempat jari ini menunjukkan arah dari medan magnet. Sehingga dapat kita simpulkan arah medan magnet yang tepat itu adalah sumbu Z negatif. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat. Nah, kawat lurus ini dialiri arus listrik yang arahnya ke bawah ke sumbu Y negatif. Nah, di sumbu X terdapat dua buah kutub magnet, di kiri utara, di kanan selatan. Ingat, garis-garis gaya magnetik itu akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi kalau kita tarik gambar vektor medan magnetnya dari pangkal koordinat, ini arahnya ke kanan. Kita petakan kembali dalam koordinat 3 dimensi seperti ini. Ibu jari menandakan arus listrik, arahnya ke bawah. Keempat jari lain itu menandakan arah medan magnetik. Kemudian mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita itu pasti arahnya ke arah sumbu Z positif atau keluar bidang pembaca. Jadi, kita simpulkan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat itu adalah ke arah sumbu Z positif. Jelas ya? Nah, masih dengan tipe soal yang sejenis, soal yang keempat, tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berikut ini. Nah, kali ini arah arus listriknya ke atas. Kutub magnetnya masih sama ya, di kiri utara, di kanan selatan, terletak di sumbu X ini. Sehingga mau nggak mau, medan magnetik yang dihasilkan itu akan berarah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kita tarik dari pangkal koordinat untuk vektor B-nya seperti ini. Nah, kemudian kita petakan lagi dalam koordinat 3 dimensi. Berikut ini arah dari arus listrik itu ke atas yang ditunjukkan oleh ibu jari tangan kanan. Keempat jari lain menunjukkan arah medan magnetik B, dan dorongan telapak tangan kanan kita mau nggak mau arahnya ke dalam. Inilah gaya Lorentz-nya. Sehingga, kalau yang sumbu yang ini Z positif, berarti sumbu yang belakang kan Z negatif. Dapat kita simpulkan, arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat adalah
ke arah sumbu Z negatif. Oke, sekarang soal yang kelima. Tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik berikut. Nah, kita lihat arah arus listriknya ke atas, ke sumbu Y positif. Dan tanda cross di sini menandakan bahwa medan magnet ini arahnya masuk ke dalam bidang pembaca, berarti ke arah sumbu Z negatif. Kalau kita petakan dengan koordinat, kita gambar koordinatnya dari tampak atas seperti ini. Nah, ibu jari itu akan berarah ke atas, ke sumbu Y positif, dan keempat jari lain ini ke sumbu Z negatif. Mau nggak mau, dorongan telapak tangan kanan kita itu pasti ke arah belakang sini kan, ke arah sumbu X negatif. Inilah gaya Lorentz-nya. Kita simpulkan gaya Lorentz berarah ke sumbu X negatif. Lanjut lagi, soal yang ke-6. Tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat dalam medan magnet berikut ini. Nah, ini arah arus listriknya masih sama ke atas, ke sumbu Y positif. Namun arah dari medan magnetnya ini keluar bidang pembaca yang disimbolkan dengan tanda dot seperti ini. Jadi, kita tarik vektor medan magnetiknya ke arah sumbu Z positif. Kalau kita petakan dalam koordinat 3 dimensi, di sini ibu jari akan berarah ke atas, menandakan arus listrik, kemudian keempat jari lain ini berarah ke sumbu Z positif, sehingga mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita pasti arahnya ke sumbu X positif. Inilah gaya Lorentz-nya, sehingga arah gaya Lorentz yang dialami kawat adalah ke sumbu X positif. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat soal yang ke-7. Tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan, di sini arah dari arus listriknya ke arah sumbu Z positif atau keluar bidang pembaca. Di sini ada dua kutub magnet, yang di atas utara, di bawah selatan. Nah, akibatnya garis-garis gaya magnetik yang dihasilkan itu akan berarah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, seperti ini. Kalau kita petakan dalam koordinat 3 dimensi, nah, di sini ibu jari kita akan berarah ke luar bidang pembaca dan keempat jari lain ini arahnya ke bawah. Ya, sehingga mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita pasti ke arah sumbu X positif. Inilah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat, akan berarah ke sumbu X positif. Lagi untuk soal yang ke-8, tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat lurus yang dialiri arus listrik ke arah sumbu Z negatif ini. Nah, di sini kutub magnetnya masih sama, yang atas utara, yang bawah selatan. Yang beda hanya arah aliran arus listriknya aja. Nah, teman-teman perhatikan, karena yang di atas utara, di bawah selatan, maka garis-garis gaya magnetiknya atau medan magnetnya akan berarah ke bawah seperti ini. Kalau kita petakan dalam koordinat 3 dimensi seperti ini ya, untuk aturan tangan kanannya, kita lihat tampak atas, maka ibu jari ini akan berarah ke dalam bidang pembaca, ke sumbu Z negatif, dan keempat jari lain ini berarah ke bawah. Sehingga mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita pasti berarah ke sumbu X negatif. Sehingga arah dari gaya Lorentz yang dialami kawat adalah ke sumbu X negatif. Jelas ya? Oke, soal yang ke-9. Tentukan arah gaya Lorentz untuk arah arus dan arah medan magnetik yang sudah diketahui berikut. Sebenarnya untuk soal-soal seperti ini sama aja dengan ke-8 contoh soal sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan kaidah tangan kanan kedua, dan supaya lebih mudah di sini kita gambar koordinat bantunya seperti ini. Kita jawab dulu yang pertama ya. Ini arah dari arus listriknya itu ke atas. Kemudian arah dari medan magnetiknya itu berarah masuk ke dalam bidang pembaca yang disimbolkan dengan cross. Artinya ibu jari akan berarah ke atas dan keempat jari lain ini masuk ke dalam bidang pembaca. Mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita ini akan berarah ke sebelah kiri. Jadi dapat kita simpulkan gaya Lorentz pada kasus yang pertama ini arahnya adalah ke kiri. Untuk gambar yang kedua, kita gambar koordinat bantunya. Di sini arah dari medan magnetiknya ke bawah. Arah dari arusnya ini disimbolkan dengan dot, artinya keluar bidang pembaca. Ibu jari keluar bidang pembaca, keempat jari lain berarah ke bawah. Mau nggak mau, dorongan telapak tangan kanan kita pasti arahnya ke sebelah kanan. Sehingga arah dari gaya Lorentz-nya ini adalah ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga,
di sini kita gambar koordinat 3 dimensinya. Ini arah dari medan magnetiknya ke sebelah kanan, kemudian arah dari arus listriknya ini ke bawah. Ibu jari tangan kanan kita arahnya ke bawah, keempat jari lain arahnya ke sebelah kanan. Mau nggak mau, dorongan telapak tangan kanan kita ini arahnya ke depan atau keluar bidang pembaca. Sehingga arah dari gaya Lorentz pada kasus ketiga ini adalah keluar bidang. Untuk kasus keempat, di sini kalau kita gambar koordinat bantunya, di sini arah dari arus listriknya masuk ke dalam bidang pembaca ya, disimbolkan dengan cross. Kemudian medan magnet keempat jari lain ini akan berarah ke sebelah kiri, sehingga mau nggak mau dorongan telapak tangan kanan kita pasti arahnya ke atas. Akibatnya gaya Lorentz yang dihasilkan akan berarah ke atas. Untuk kasus yang kelima, di sini ibu jari arahnya ke atas, keempat jari lain arahnya ke sebelah kiri. Nah, kita gambar koordinat bantunya seperti ini. Dorongan telapak tangan kanan kita pasti arahnya akan ke luar bidang pembaca. Kita simbolkan dengan dot. Ya. Jadi, pada kasus kelima ini arah dari gaya Lorentz-nya adalah keluar bidang. Pada kasus yang keenam, di sini arah dari arus listriknya ke atas dan arah dari medan magnetiknya keluar bidang pembaca ya. Kalau kita gambar koordinat bantunya, ibu jari arahnya ke atas, keempat jari lain arahnya ini ke luar bidang pembaca. Mau nggak mau, dorongan telapak tangan kanan kita arahnya pasti ke sebelah kanan. Jadi kita simpulkan pada kasus yang keenam ini, arah gaya Lorentz yang dihasilkan adalah ke arah sebelah kanan. Oke, sekarang kita coba soal yang ke-10. Tentukan kutub magnet P dan Q pada solenoida berikut. Jadi, solenoida ini merupakan inti besi yang dililiti dengan kumparan, yang mana kumparannya itu dihubungkan dengan sumber listrik, ya. Sebagai akibat, nanti akan ada arus yang mengalir. Nah, arus itu mengalir dari potensial tinggi di kutub positif ke potensial rendah. Oleh karena itu, arah aliran arusnya nanti ini searah jarum jam. Dan karena adanya arus listrik yang mengalir, maka akibatnya nanti inti besi PQ ini akan berubah menjadi magnet yang kutub-kutubnya bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, caranya untuk menentukan kutub-kutub magnet PQ, genggam solenoida ini sesuai dengan arah arusnya ya. Nah, keempat jari tangan kanan kita menunjukkan arah arusnya. Sementara ibu jari itu akan menandakan kutub utara dari magnet. Nah, di sini inti besi PQ akan menghasilkan kutub utara untuk kutub P-nya karena ibu jari itu menandakan kutub utara dan sebagai akibat yang Q-nya ini akan menjadi kutub selatan. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai konsep arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.